Obsesi bukanlah cinta. Ini adalah sebuah glitch, sebuah hubungan arus pendek psikologis. Ini adalah sebuah lingkaran dalam otak manusia yang memaksa seseorang untuk terpaku pada sebuah target sampai mereka memilikinya atau dihancurkan olehnya. Kebanyakan pria menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba untuk dicintai. Mereka membeli bunga. Mereka mengirim pesan selamat pagi. Mereka mendengarkan masalah yang tidak mereka pedulikan, dan mereka mengemis remah-remah kasih sayang. Mereka menukar martabat mereka demi sebuah senyuman. Dan sebagai imbalannya, mereka terjebak dalam friend zone. Mereka diselingkuhi. Mereka ditinggalkan demi pria yang tidak melakukan satu pun dari hal-hal tersebut. Karena inilah kenyataan dingin dan tidak nyaman yang coba disembunyikan masyarakat dari Anda. Wanita tidak terobsesi pada pria yang memperlakukan mereka seperti ratu. Mereka terobsesi pada pria yang memperlakukan mereka seperti pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Hari ini, saya tidak akan mengajari Anda cara menjadi pacar yang baik. Saya tidak akan mengajari Anda cara menjadi pendukung. Saya akan menyerahkan kunci menuju alam bawah sadar wanita kepada Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda cara meretas perangkat lunak emosional yang mengatur keinginannya. Kita akan membahas 7 pemicu psikologis, trik jika Anda ingin menyebutnya demikian, yang melewati logikanya dan berbicara langsung kepada insting biologisnya untuk mengejar. Namun sebuah peringatan sebelum kita mulai, metode-metode ini sangat ampuh. Mereka mengandalkan psikologi gelap dari dopamin, penguatan berselang, intermittent reinforcement, dan fragmentasi ego. Begitu Anda menyalakan saklar ini, Anda tidak bisa mematikannya begitu saja. Dia tidak hanya akan menyukai Anda, dia akan mendambakan Anda. Dia akan merasakan gejala penarikan fisik saat Anda tidak ada. Jika Anda belum siap menjadi pusat dunia seseorang, jika Anda terlalu lemah untuk menangani tingkat intensitas tersebut, tutup video ini sekarang. Pergilah menonton komedi. Tidurlah kembali. Tetapi jika Anda siap untuk berhenti mengejar dan mulai menghantui pikirannya, dengarkan baik-baik. Trik nomor 1, vakum validasi. Mari kita mulai dengan kesalahan yang dilakukan 99% pria dalam 5 menit pertama interaksi. Mereka melakukan validasi berlebihan. Anda melihat wanita cantik, pemrograman biologis Anda mulai bekerja. Anda merasakan dorongan untuk membuktikan diri, untuk menunjukkan kepadanya bahwa Anda baik, sukses, dan lucu. Anda tertawa terlalu keras pada leluconnya. Anda setuju dengan semua yang dia katakan. Anda segera memuji penampilannya. Anda pikir Anda sedang bersikap menawan. Apa yang sebenarnya Anda lakukan adalah mencekik ketertarikannya. Ketertarikan membutuhkan ruang. Ia membutuhkan udara. Saat Anda mengisi setiap keheningan dengan pujian, setiap celah dengan jaminan, Anda tidak menyisakan ruang baginya untuk bertanya-tanya tentang Anda. Anda tidak menyisakan ruang untuk kecemasan. Dan tanpa sedikit kecemasan, tidak ada obsesi. Vakum validasi adalah seni untuk memberinya apa-apa saat dia mengharapkan sesuatu. Cara kerjanya seperti ini. Dia menceritakan sebuah lelucon. Lelucon itu tidak lucu. Pria baik tetap tertawa karena dia ingin persetujuannya. Anda menatapnya. Anda tersenyum. Mungkin sedikit menyeringai, tapi Anda tidak tertawa. Anda membiarkan keheningan menggantung selama 3 detik. Dalam 3 detik itu, otaknya panik. Mengapa dia tidak tertawa? Apakah dia pikir aku bodoh? Apakah dia tidak menyukaiku? Bom, Anda telah memasuki kepalanya. Atau dia mengunggah foto di media sosial, sebuah thirst trap. Foto itu mendapat 300 suka dan 50 komentar yang mengatakan bahwa dia adalah seorang dewi. Dia mengharapkan Anda bergabung dalam paduan suara tersebut. Dia mengharapkan Anda menjadi penggemar nomor 301. Anda tidak melakukan apa-apa. Anda melihat ceritanya. Anda tidak menyukainya. Anda tidak berkomentar. Anda tidak bereaksi. Inilah vakum tersebut. Alam membenci kekosongan. Ia mencoba mengisinya.
Ketika Anda menciptakan kekosongan emosional dengan menahan validasi yang biasa dia dapatkan secara gratis, dia merasa terpaksa untuk mendapatkannya. Dia akan mulai berusaha lebih keras. Dia akan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Dia akan berpakaian lebih baik saat melihat Anda. Dia akan lebih banyak menyentuh Anda. Dia mencoba mengisi ruang kosong yang Anda ciptakan. Kebanyakan pria takut akan keheningan. Mereka pikir keheningan berarti penolakan. Kebenaran gelapnya adalah bahwa keheningan adalah sebuah kanvas. Jika Anda cukup berani untuk membiarkannya kosong, dia akan melukis obsesinya di atasnya. Trik nomor 2. Retakan alasnya, fracture the pedestal. Ada sebuah konsep dalam psikologi yang disebut efek halo effect. Itu adalah saat kita berasumsi bahwa karena seseorang cantik, mereka juga cerdas, baik, dan menarik. Pria melakukan ini pada wanita terus-menerus. Mereka menempatkannya di atas alas. Mereka memperlakukannya seperti selebriti. Dan tahukah Anda bagaimana selebriti memperlakukan penggemar mereka? Dengan ketidakpedulian. Jika Anda ingin dia terobsesi, Anda tidak boleh menjadi penggemar. Anda harus menjadi kritikus. Saya tidak sedang berbicara tentang merendahkan, nagging, atau menjadi komedian penghina. Itu kekanak-kanakan. Itu meneriakkan ketidakamanan. Saya berbicara tentang pengabaian yang bijaksana terhadap egonya. Saya berbicara tentang tidak terkesan oleh hal-hal yang dipuja orang lain. Dia terbiasa pria meleleh saat dia memasuki ruangan. Dia terbiasa pria terbata-bata. Anda perlu melihat menembus kecantikan itu, bukan hanya menatapnya. Saat Anda berbicara dengannya, jangan memuji matanya, bibirnya, atau tubuhnya. Belum saatnya. Hal-hal itu adalah komoditas murah. Sebaliknya, tantang realitasnya. Jika dia bertindak tangguh dan keren, Anda katakan, "Kau tahu, kau memainkan peran gadis tangguh dengan cukup baik, tapi aku bisa melihat bahwa kau sebenarnya sangat sensitif." Jika dia bertindak seperti nyawa dalam pesta, Anda katakan, "Pasti melelahkan harus menghibur semua orang setiap saat hanya untuk merasa dilihat." Ini disebut meretakkan alas. Anda mengambil citra yang dia proyeksikan ke dunia, wanita yang sempurna, cantik, dan percaya diri, dan Anda memberinya retakan kecil. Anda memberitahunya, "Aku melihat dirimu yang sebenarnya. Aku melihat bayangan itu." Ini membuat ketagihan. Karena jauh di lubuk hati, tidak ada yang ingin dipuja karena sebuah topeng. Mereka ingin dilihat apa adanya. Saat Anda mengabaikan permukaan dan berbicara kepada jiwanya, bahkan jika Anda sedikit kritis, dia merasakan tingkat keintiman yang tidak dia rasakan dengan pria-pria yang membelikannya minuman. Penggemar memuja citra. Pria membongkarnya. Jadilah pria tersebut. Trik nomor 3, roller coaster dopamin. Ini adalah trik paling berbahaya di daftar ini. Ini adalah mekanisme psikologis yang sama yang membuat judi menyebabkan ketagihan. Ini adalah alasan mengapa orang menghancurkan hidup mereka di mesin slot. Jika seekor tikus di laboratorium menekan tuas dan mendapatkan pelet makanan setiap saat, ia hanya akan menekan tuas saat lapar. Itu bisa diprediksi. Itu membosankan. Tetapi jika tikus itu menekan tuas dan terkadang mendapatkan makanan, terkadang tidak mendapatkan apa-apa, terkadang mendapatkan hadiah besar, dan terkadang tersengat listrik, tikus itu akan menekan tuas itu sampai mati karena kelelahan. Itulah penguatan berselang, intermittent reinforcement. Kebanyakan pria konsisten. Mereka bisa diandalkan. Mereka membalas pesan dalam 2 menit. Mereka mengucapkan selamat malam setiap malam. Mereka bisa diprediksi. Dan prediksi adalah kematian bagi gairah. Untuk menciptakan obsesi, Anda harus menjadi mesin slot. Anda harus berayun antara kehangatan dan kedinginan, kehadiran dan ketidakhadiran. Suatu hari, Anda sangat memperhatikannya. Anda membalas pesannya secara instan. Anda lucu. Anda menawan. Anda membuat rencana. Anda memberinya hantaman dopamin yang besar. Dia merasa melayang. Dia berpikir, "Ya, dia menyukaiku."
Inilah saatnya. Lalu keesokan harinya, Anda menarik diri. Anda butuh 5 jam untuk membalas. Pesan Anda lebih pendek. Tanpa emoji. Anda sibuk. Anda fokus pada misi Anda. Otaknya mulai mengalami gejala penarikan. Apa yang terjadi? Apakah aku salah bicara? Apakah dia menemui orang lain? Dia memeriksa ponselnya. Tidak ada apa-apa. Kecemasan meningkat. Kortisol melonjak. Lalu, tepat saat dia akan mulai panik, Anda mengirim pesan, sedang memikirkanmu. Bang, hantaman dopaminnya 10 kali lebih kuat karena kecemasan yang mendahuluinya. Kelegaan itu terasa euforia. Anda baru saja melatih otaknya untuk mengaitkan Anda dengan luapan kimiawi tersebut. Dia menjadi ketagihan bukan pada Anda, tetapi pada siklus kecemasan dan kelegaan yang Anda berikan. Apakah ini manipulatif? Ya. Apakah ini kejam? Mungkin. Namun apakah ini efektif? Tentu saja. Wanita berkata mereka menginginkan pria baik yang konsisten. Tapi lihat siapa yang mereka tangisi. Lihat siapa yang mereka obsesikan. Mereka terobsesi pada pria yang tidak bisa mereka pahami. Pria yang merupakan teka-teki. Pria yang perhatiannya adalah sebuah hadiah, bukan trofi partisipasi. Trik nomor 4, kata tidak, yang berarti kekuatan. Kita hidup di dunia pria yang selalu berkata, ya. Pria yang sangat putus asa menghindari konflik. Sangat ketakutan kehilangan wanita sehingga mereka setuju dengan segalanya. Apakah kau ingin pergi ke restoran ini? Tentu. Apakah kau suka film ini? Ya. Jika kau suka, bisakah kau membawakan tasku? Tentu saja. Setiap kali Anda berkata, ya, padahal Anda ingin berkata, tidak, Anda memotong sebagian dari maskulinitas Anda dan menyerahkannya kepadanya, dan dia membenci Anda karenanya. Wanita tidak menghormati pria yang bisa mereka kendalikan. Secara biologis itu mustahil. Jika dia bisa mengendalikan Anda, dia tidak bisa mengandalkan Anda. Jika dia bisa membengkokkan Anda, dunia bisa menghancurkan Anda. Dan dia membutuhkan pria yang tidak bisa dihancurkan. Anda harus belajar berkata tidak, bukan dengan marah, bukan dengan defensif, tetapi dengan tenang, dengan otoritas mutlak. Tidak, aku tidak ingin pergi ke sana. Tidak, aku tidak bisa hari Jumat. Tidak, aku tidak setuju denganmu. Saat Anda menetapkan batasan, saat Anda menolaknya untuk sesuatu yang dia inginkan, Anda merusak dinamikanya. Anda menjadi pemilih. Anda menjadi hadiahnya. Bayangkan seorang anak menguji dinding sebuah rumah. Mereka mendorong dan mendorong. Jika dinding itu bergerak, anak itu ketakutan. Jika dinding itu tetap kokoh, anak itu merasa aman. Jadilah dinding tersebut. Saat Anda mengatakan tidak kepada seorang wanita, Anda memicu reaksi yang menarik. Awalnya, dia mungkin kesal. Dia mungkin menguji Anda. Dia mungkin cemberut. Tapi secara bawah sadar, rasa hormatnya kepada Anda melonjak drastis. Dia menyadari bahwa Anda memiliki standar. Anda punya tulang punggung. Anda bukan sekadar pengorbit lain dalam sistem tata suryanya. Anda adalah sebuah planet dengan gravitasinya sendiri. Kata tidak adalah afrodisiak bagi wanita yang terbiasa mendengar kata ya. Trik nomor 5, ciptakan nostalgia masa depan, future nostalgia. Ini adalah seni yang halus. Ini tentang menanam benih dalam pikirannya yang akan tumbuh saat Anda tidak ada di sana. Kebanyakan pria berbicara tentang masa sekarang. Bagaimana harimu? Apa yang sedang kau lakukan? Membosankan. Untuk membuatnya terobsesi, Anda perlu menjajah masa depannya. Anda perlu menghubungkan kehadiran Anda dengan pengalaman yang bahkan belum dia jalani. Anda menggunakan frasa seperti, kita harus pergi ke tempat ini. Aku tahu, tapi aku tidak tahu apakah kau bisa menangani rasa pedasnya. Aku melihat cuplikan film ini dan itu mengingatkanku pada cerita yang kau ceritakan padaku. Kita akan menontonnya bulan depan. Anda menciptakan lingkaran terbuka.
Kami akan membicarakan lebih banyak tentang ini nanti, tetapi secara khusus di sini, Anda memproyeksikan sebuah realitas di mana Anda berdua bersama-sama menjalani petualangan dan saling menantang satu sama lain. Tetapi inilah kuncinya. Anda melakukan ini dan kemudian Anda tidak segera melakukan rencana tersebut. Anda menanam benihnya dan pergi. Sekarang, saat dia berjalan melewati restoran pedas, dia memikirkan Anda. Saat dia melihat cuplikan film, dia memikirkan Anda. Anda menciptakan pemicu di lingkungannya yang mengingatkannya pada Anda, bahkan saat Anda bermil-mil jauhnya. Anda secara efektif menghantui realitasnya. Ini disebut nostalgia masa depan. Dia merindukan sebuah ingatan yang belum terjadi. Dia merindukan masa depan yang hanya ada dalam imajinasi bersama yang Anda ciptakan. Ini menciptakan rasa keniscayaan. Itu membuatnya merasa seolah-olah kalian berdua ditakdirkan untuk bersama karena otaknya telah mensimulasikan masa depan. Trik nomor 6, segitiga keinginan, Triangle of Desire. Mari jujur tentang sifat manusia. Kita menginginkan apa yang diinginkan orang lain. Jika Anda berjalan melewati restoran kosong, Anda berasumsi makanannya buruk. Jika Anda melihat antrean di depan pintu, Anda berasumsi itu luar biasa. Anda akan menunggu 1 jam di tengah hujan hanya untuk mencicipinya. Wanita adalah makhluk yang cerdas secara sosial. Mereka mengandalkan bukti sosial, social proof. Jika tidak ada wanita lain yang menginginkan Anda, dia berasumsi ada alasannya. Dia berasumsi Anda cacat. Tetapi jika dia merasakan, meski sedikit saja, bahwa wanita lain menginginkan Anda, tiba-tiba nilai saham Anda melonjak tinggi. Ini disebut praseleksi, preselection. Pria baik berpikir cara melakukannya adalah dengan membual. Oh, mantan pacarku tidak berhenti mengirimiku pesan. Pelayan itu tadi menggodaku. Berhenti. Itu menyedihkan. Itu terlalu keras berusaha. Praseleksi yang sebenarnya itu halus. Itu adalah sebuah energi. Itu adalah memiliki teman wanita yang menghormati Anda. Itu adalah menerima pesan teks dan tersenyum tetapi tidak memberitahunya siapa itu. Itu adalah tidak merasa terancam oleh ide dia pergi karena Anda tahu dan dia tahu bahwa Anda memiliki pilihan. Anda tidak perlu menunjukkannya di depan wajahnya. Anda hanya perlu ada dengan cara yang menunjukkan bahwa Anda sedang banyak diminati. Saat Anda keluar bersamanya, bersikaplah menawan kepada pelayan. Bukan menggoda, hanya menawan. Buat pelayan itu tersenyum. Buat wanita tua di halte bus tertawa. Tunjukkan padanya bahwa wanita merasa aman dan bahagia di sekitar Anda. Saat dia melihat wanita lain merespons energi Anda, insting kompetitifnya mulai bekerja. Dia berhenti bertanya-tanya apakah dia menyukai Anda dan mulai khawatir tentang cara mempertahankan Anda. Dia menyadari bahwa dia bukan pemilik perhatian Anda. Dia hanyalah penyewanya. Dan sewa itu harus diperbarui setiap hari. Kecemasan ini, ketakutan akan kehilangan, adalah bahan bakar obsesi. Seorang wanita tidak bisa terobsesi dengan sesuatu yang dia miliki sepenuhnya. Dia hanya bisa terobsesi dengan sesuatu yang dia rasa mungkin akan hilang kepada pesaingnya. Trik nomor 7, efek Zeigarnik. Pernahkah Anda menonton acara TV yang berakhir dengan cliffhanger, akhir yang menggantung, yang besar? Layar menjadi hitam. Anda berteriak. Anda memeriksa internet. Anda berbicara dengan teman-teman Anda. Anda tidak bisa berhenti memikirkannya sampai musim berikutnya dimulai. Mengapa? Karena otak manusia membenci tugas yang tidak selesai. Ia membenci lingkaran terbuka. Ini disebut efek Zeigarnik. Kita mengingat hal-hal yang tidak selesai jauh lebih baik daripada yang sudah selesai. Kebanyakan pria adalah tugas yang sudah selesai. Mereka memberitahu wanita segala hal tentang diri mereka pada kencan pertama. Mereka mencurahkan isi hati mereka. Mereka tidak menyisakan misteri. Mereka adalah buku yang dibaca dari sampul ke sampul dalam satu kali duduk. Untuk membuatnya terobsesi, Anda harus menjadi cliffhanger tersebut.
Jangan pernah ceritakan segalanya padanya. Saat Anda sedang bercerita dan ceritanya mulai seru, berhentilah. Periksa jam tangan Anda. Katakan, sebenarnya, itu cerita panjang. Aku akan ceritakan sisanya nanti. Kita harus pergi. Dia akan memohon. Tidak, ceritakan sekarang. Anda tersenyum. Nanti. Sekarang dia pulang ke rumah. Apa yang sedang dia pikirkan? Apakah dia memikirkan pekerjaannya? Teman-temannya? Tidak. Dia memikirkan akhir ceritanya. Otaknya merasa gatal untuk menutup lingkaran tersebut. Atau kirimkan dia pesan ini, aku baru saja melihat sesuatu yang mengingatkanku padamu. Itu tadi gila. Dan kemudian jangan membalas selama 3 jam. Dia akan kehilangan akal sehatnya. Apa itu tadi? Apakah itu bagus? Buruk? Apakah dia sedang memikirkanku? Anda sedang menempati ruang di pikirannya secara gratis. Akhiri percakapan terlebih dahulu. Tinggalkan kencan saat energinya masih tinggi. Jangan biarkan percakapan mati secara alami. Bunuhlah selagi ia masih hidup dan bertenaga. Biarkan dia menginginkan lebih. Selalu tinggalkan dia dengan tanda tanya. Jangan pernah dengan tanda titik. Sekarang Anda memiliki 7 trik tersebut. Vakum, alas, roller coaster, nostalgia masa depan, segitiga, cliffhanger. Jika Anda menerapkan ini, Anda akan melihat sebuah pergeseran. Anda akan melihat matanya menatap Anda lebih lama. Anda akan melihat pesan ganda, double text. Anda akan merasakan dinamika kekuatan bergeser sampai kendali jarak jauhnya ada di tangan Anda dengan kuat. Tetapi inilah pelintiran akhirnya, bagian terpenting dari seluruh video ini. Anda tidak bisa memalsukan ini. Anda tidak bisa menggunakan trik ini jika Anda secara internal ketakutan kehilangannya. Jika Anda duduk di samping ponsel dengan gemetar, menghitung menit untuk menerapkan penguatan berselang, dia akan merasakannya. Wanita adalah penyihir intuitif. Mereka bisa mencium keputusasaan melalui sebuah pesan teks. Trik ini hanya berhasil jika Anda benar-benar mewujudkan filosofi di baliknya. Dan filosofi itu adalah pelepasan diri, detachment, stoikisme, kesadaran bahwa Anda adalah hadiahnya. Bahwa hidup Anda, misi Anda, tujuan Anda lebih menarik daripada wanita manapun. Saat Anda benar-benar tidak peduli apakah dia tinggal atau pergi, Anda menjadi berbahaya. Saat Anda benar-benar bersedia untuk berjalan pergi saat dia melewati batasan, Anda menjadi tidak tertahankan. Psikologi gelap yang saya ajarkan bukanlah tentang menipunya. Ini adalah tentang menipu diri sendiri agar keluar dari kelemahan yang telah menahan Anda. Ini adalah tentang membunuh bocah lelaki yang penuh rasa butuh di dalam diri Anda agar pria tersebut bisa bernapas. Obsesi adalah sebuah reaksi terhadap kekuatan. Bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan finansial, tetapi kekuatan menahan diri, self-containment. Kekuatan dari pria yang merupakan sebuah benteng. Kebanyakan pria adalah lapangan terbuka yang diinjak-injak oleh siapapun yang lewat. Jadilah benteng tersebut. Tutup pintunya rapat-rapat. Biarkan dia mengetuk. Biarkan dia menunggu. Biarkan dia bertanya-tanya apa yang ada di dalam. Misteri itulah yang membuat api tetap menyala. Jadi sekarang Anda tahu cara menyalakan percikan itu. Anda tahu cara membuatnya mengejar. Tapi apa yang terjadi saat Anda mendapatkannya? Apa yang terjadi saat obsesi memudar dan kenyataan mulai terasa? Bagaimana Anda mempertahankan kekuatan tanpa menjadi seorang tiran? Bagaimana Anda bertransisi dari seorang penggoda gelap menjadi seorang raja yang memerintah kesetiaan selamanya? Itu adalah permainan untuk hari lain. Itu adalah tingkat lanjutan, dan kebanyakan dari Anda belum siap untuk itu. Jika Anda lelah menjadi pria baik yang selesai di urutan terakhir, jika Anda siap untuk merangkul sisi-sisi yang lebih gelap dan tajam dari sifat Anda, jika Anda ingin memahami kode pikiran wanita yang tidak mereka ajarkan di sekolah, maka Anda berada di tempat yang tepat. Tetapi jangan hanya menonton, terapkan, pilih satu trik, gunakan hari ini, lihat reaksinya.
Dan jika Anda ingin menyelam lebih dalam ke lubang kelinci, jika Anda ingin menguasai dinamika kekuatan dan keinginan, tekan tombol berlangganan. Saya tidak menginginkan penonton pasif. Saya menginginkan inisiat. Selamat datang di Outlier. Sampai jumpa di dalam bayang-bayang. Bagian 2, apa yang 99% pria salah pahami tentang wanita, hukum Machiavelli. Berhenti. Lihat ponselmu. Lihat keheningan di layar itu. Lihat kecemasan yang berdenyut di dadamu karena dia belum membalas. Karena dinamikanya bergeser dan kau bahkan tidak merasakannya terjadi. Kau percaya bahwa jika kau cukup baik, cukup tersedia, dan cukup suportif, kau akan mengamankan kesetiaannya. Kau percaya bahwa cinta adalah sebuah transaksi kebaikan. Bahwa jika kau memberikan hatimu, dia berkewajiban untuk menjaganya dengan lembut. Tapi lihatlah di sekelilingmu. Pria-pria baik diabaikan. Orang-orang yang berusaha menyenangkan terjebak dalam friend zone. Pria-pria yang akan melakukan apapun untuknya adalah orang-orang yang paling tidak dia hormati. Mengapa? Karena alam tidak menghormati apa yang mengemis untuk dijaga. Psikologi tidak menghadiahi ketersediaan dan keinginan. Keinginan tidak dibangun di atas rasa aman. Ia dibangun di atas ketegangan. Niccolo Machiavelli, bapak strategi gelap, memahami sesuatu tentang sifat manusia yang coba disembunyikan masyarakat modern darimu. Dia tahu bahwa manusia itu tidak tahu berterima kasih, pelin-pelan, penipu, dan munafik. Dia tahu bahwa kekuasaan tidak diberikan kepada orang yang bajik. Kekuasaan diambil oleh mereka yang strategis. Kau di sini karena kau lelah menjadi penumpang dalam hubunganmu sendiri. Kau lelah dengan kebingungan, permainan pikiran, dan keheningan pasif-agresif. Kau ingin tahu mengapa beberapa pria sepertinya memerintah perhatian dengan mudah sementara kau bekerja keras untuk itu seperti budak. Jawabannya bukan pada penampilanmu. Bukan pada uangmu. Jawabannya ada pada frame-mu. Dalam 20 menit ke depan, kita akan membongkar kebohongan-kebohongan yang telah diceritakan kepadamu tentang wanita, cinta, dan koneksi. Kita akan menerapkan efisiensi kejam dari strategi politik Machiavelli ke dalam dunia asmara yang kacau. Saya akan menyerahkan 7 kunci psikologis kepadamu. Ini bukan kalimat rayuan, pick-up lines. Ini adalah pergeseran dalam realitas. Ini adalah alat yang, begitu dimasukkan ke dalam pikiranmu, akan membuatmu mustahil untuk dimanipulasi lagi. Tapi peringatan. Begitu kau melihat mekanisme kontrol ini, kau tidak akan bisa melupakannya. Kau akan melihat benang-benang pada semua orang. Jika kau siap untuk berhenti menjadi penggemar dan mulai menjadi hadiahnya, teruslah menonton. Mari kita mulai otopsi pesona pria baikmu. Prinsip 1, ekonomi ketidakhadiran, the economy of absence. Kelangkaan menciptakan nilai. Mari kita mulai dengan kebenaran ekonomi yang paling brutal. Jika udara dijual, kau hanya akan membayarnya jika kau tenggelam. Saat ini, kau adalah udara gratis. Kau ada di mana-mana. Kau melimpah. Kau membalas pesan secara instan. Kau selalu tersedia untuk diajak keluar. Kau mengosongkan jadwalmu begitu dia menunjukkan sedikit ketertarikan. Kau pikir kau sedang menunjukkan pengabdian. Secara psikologis, kau sedang memberikan sinyal nilai rendah. Machiavelli menulis, keakraban membiarkan kejijikan. Dia memahami bahwa semakin sering orang melihat seorang pemimpin, semakin sedikit mereka takut padanya dan semakin sedikit mereka memujanya. Hal yang sama berlaku dalam ketertarikan. Ketika kau terus-menerus hadir, kau merampas obat paling ampuh dalam otak manusia darinya, imajinasi. Ketika kau tidak ada, dia terpaksa memikirkanmu. Dia terpaksa bertanya-tanya apa yang sedang kau lakukan. Dia terpaksa bertanya-tanya dengan siapa kau berada. Dia terpaksa bertanya-tanya apakah kau sedang memikirkannya. Dalam ruang ketidakpastian itu, pikirannya menciptakan versi dirimu yang jauh lebih membuat ketagihan daripada kenyataan. Tapi kau merampas hal itu darinya. Kau mencekiknya dengan kehadiranmu. Untuk mengendalikan dinamika,
Kau harus menguasai seni ketidakhadiran yang diperhitungkan. Ini bukan tentang ghosting untuk menjadi toksik. Ini adalah tentang memprioritaskan misimu di atas perhatiannya. Ketika kau benar-benar sibuk membangun kerajaanmu, melatih tubuhmu, menajamkan pikiranmu, ketidakhadiranmu bukanlah sebuah taktik. Ia adalah produk sampingan dari nilaimu. Seorang wanita secara instingtif tahu perbedaan antara pria yang berpura-pura sibuk agar wanita itu menyukainya dan pria yang sebenarnya sedang membangun kehidupan yang lebih besar darinya. Yang pertama adalah manipulator. Yang kedua adalah seorang raja. Kau harus menjadi nyaman dengan keheningan. Ketika kau mengirim pesan dan dia butuh 3 jam untuk membalas, dirimu yang lama akan panik. Dirimu yang lama akan mengirim pesan ganda. Dirimu yang Machiavellian meletakkan ponselnya dan kembali bekerja. Kau tidak menghukumnya dengan keheningan. Kau hanya tidak menghadiahi dia dengan kecemasanmu. Kau harus memahami bahwa manusia terprogram untuk mengejar apa yang menjauh. Itulah insting pemburu. Jika kau selalu berlari ke arahnya, kau memaksanya untuk berlari menjauh hanya untuk menjaga jarak. Berhentilah berlari. Berdirilah tegak dalam tujuanmu. Balikan badanmu dan berjalanlah menuju tujuanmu dan lihatlah betapa cepatnya dia berbalik untuk mengikutimu. Tuliskan ini di komentar jika kau mengerti, ketidakhadiranku itu mahal. Prinsip 2, ketidakterdugaan emosional, penguatan berselang, intermittent reinforcement. Otak manusia menyukai pola, tapi otak juga bosan olehnya. Jika sebuah mesin slot membayar setiap kali kau menarik tuasnya, kau akan memainkannya selama 10 menit, mengambil uangmu, dan pergi. Kau akan bosan. Tapi mesin slot tidak melakukan itu. Mereka membayar secara acak. Kadang kau menang, kadang kau kalah, kadang kau hampir menang. Ketidakterdugaan itu melonjakkan dopamin ke tingkat yang menyaingi kokain. Itu disebut penguatan berselang, intermittent reinforcement, dan itu adalah mekanisme kecanduan terkuat yang dikenal psikologi. Kebanyakan pria bisa diprediksi. Mereka bisa diprediksi baik, bisa diprediksi marah, atau bisa diprediksi tidak aman. Dia tahu persis apa yang harus dikatakan untuk membuatmu tersenyum. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan untuk membuatmu meminta maaf. Kau adalah buku yang sudah dia baca. Mengapa dia harus membukanya lagi? Machiavelli menyarankan sang pangeran untuk menjadi singa sekaligus rubah. Singa itu kuat dan menakutkan. Rubah itu licik dan sulit ditangkap. Kau harus menjadi keduanya. Kau harus merusak pola perilakumu sendiri. Jika kau biasanya stoik, kejutkan dia dengan momen gairah puitis yang intens. Jika kau biasanya penuh kasih sayang, tarik dirimu dan jadilah dingin serta analitis selama sehari. Bukan karena niat jahat, tetapi untuk mengingatkannya bahwa kasih sayangmu bukanlah gaji. Ia adalah sebuah komisi. Ia harus didapatkan. Ketika dia tidak bisa memprediksi reaksimu, dia terpaksa menaruh perhatian padamu. Dia harus mempelajarimu. Dia harus berjalan hati-hati di sekitarmu. Dan fokus inilah benih obsesi. Penonton sering salah mengartikan ini sebagai bersikap jahat. Padahal bukan. Ini adalah tentang memiliki rentang emosi yang merupakan milikmu, bukan miliknya. Kebanyakan pria adalah cermin emosional. Jika dia senang, mereka senang. Jika dia sedih, mereka sedih. Jika dia dingin, mereka panik. Kau membiarkan cuacanya mendikte iklimmu. Untuk mengendalikan frame, kau harus menjadi sistem cuacamu sendiri. Kau bisa bahagia saat dia menjauh. Kau bisa tenang saat dia kacau. Ini merusak kontrolnya atas dirimu. Ketika dia menyadari dia tidak bisa menekan sebuah tombol dan mendapatkan reaksi, dia mulai mencari validasimu alih-alih mengharapkannya. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang dia pikirkan? Dan saat seorang wanita menanyakan pertanyaan itu, kau telah menang. Prinsip 3, cermin narsiskus, strategi validasi. Kita semua adalah narsisis. Kita semua peduli pada diri kita sendiri lebih dari siapapun. Machiavelli tahu bahwa untuk mengontrol orang,
Kau tidak memberitahu mereka apa yang kau inginkan. Kau menunjukkan kepada mereka apa yang mereka dambakan. Dan apa yang didambakan seorang wanita lebih dari apapun. Dilihat, dipahami, menjadi karakter utama dalam sebuah film. Kebanyakan pria mencoba mengesankan wanita dengan membicarakan diri mereka sendiri. Mereka menyombongkan pekerjaan mereka, mobil mereka, rekor latihan game mereka. Mereka pikir mereka sedang menampilkan nilai tinggi. Sebenarnya, mereka sedang menampilkan ketidakamanan. Mereka sedang berkata, tolong lihat aku. Tolong anggap aku cukup baik. Pendekatan Machiavellian adalah sebaliknya. Kau menjadi cermin. Kau lebih sedikit bicara. Kau lebih banyak mendengarkan. Tapi kau mendengarkan dengan intensitas predator. Kau mengajukan pertanyaan yang tidak diajukan orang lain. Kau mengupas lapisan-lapisan jiwanya. Mengapa kau melakukan itu? Apa yang sebenarnya kau takuti? Kau menunjukkan kepada dunia bahwa kau tangguh, tapi aku melihat gadis kecil yang bersembunyi di balik perisai itu. Ketika kau menganalisisnya, ketika kau berbicara kepada sisi gelapnya, shadow self, kau menciptakan ikatan yang terasa seperti takdir. Dia akan berpikir, aku tidak pernah merasakan koneksi ini dengan siapapun. Dia merasa seperti ini karena kau mencerminkan egonya sendiri kembali kepadanya. Kau memberinya panggung. Tapi inilah jebakannya, dan disinilah letak kontrolnya. Kaulah yang memegang cermin itu. Kau bisa memilih kapan menunjukkannya, dan kau bisa memilih kapan menurunkannya. Ketika kau memberikan seseorang validasi yang mendalam dan intens, mereka menjadi ketagihan padanya. Dan ketika kau menarik validasi itu, ketika kau berhenti bertanya, ketika kau berhenti menatapnya dengan intensitas itu, dia akan melakukan apapun untuk mendapatkannya kembali. Dia akan mengejar refleksi dirinya sendiri yang dia lihat di matamu. Gunakan ini dengan hati-hati. Jangan puji kecantikannya. Setiap pria melakukan itu. Validasilah usahanya. Validasilah kegelapannya. Validasilah bagian dari dirinya yang dia sembunyikan dari dunia. Buat dia merasa terpapar namun aman. Itulah keintiman psikologis, dan itu adalah rantai yang lebih kuat daripada baja. Prinsip 4. Hancurkan alasnya, penilaian. Ada kesalahan fatal dalam sistem operasimu. Kau telah diprogram oleh Disney, oleh Hollywood, dan oleh ibumu untuk percaya bahwa wanita adalah dewi, bahwa mereka murni, makhluk sempurna dari cahaya yang harus disembah. Ini adalah efek alas, pedestal efek, dan itu menjijikan bagi wanita bernilai tinggi. Pikirkanlah, jika kau memperlakukannya seperti selebriti, dia tidak punya pilihan selain memperlakukanmu seperti penggemar. Penggemar tidak bisa tidur dengan selebriti. Penggemar membayar tiket. Penggemar menunggu dalam antrean. Penggemar adalah penonton. Machiavelli mengajarkan bahwa seorang pangeran harus melihat dunia persis sebagaimana adanya, bukan sebagaimana dia inginkan. Kau harus melihatnya sebagaimana adanya. Dia manusia. Dia punya celah. Dia punya ketidakamanan. Dia pernah membuat keputusan-keputusan buruk. Dia pergi ke kamar mandi. Dia bangun dengan bau mulut. Ketika kau menatapnya dengan mata penyembahan, dia merasakan inferioritasmu. Dia merasakan bahwa kau pikir dia berada di atas levelmu. Dan wanita itu hipergamis. Mereka berkencan ke atas atau sejajar. Mereka tidak pernah berkencan ke bawah. Dengan menempatkannya di atas alas, kau secara sukarela menempatkan dirimu di bawahnya. Kau memberi sinyal, aku bukan setaramu. Untuk mengontrol dinamika, kau harus menghancurkan alas tersebut. Kau harus menatapnya dengan mata yang sejajar. Kau harus bersedia tidak setuju dengannya. Kau harus bersedia menegurnya atas perilakunya yang buruk. Kau harus bersedia menggodanya, menantangnya, menertawakannya. Ketika seorang wanita cantik terbiasa dengan pria-pria yang terbata-bata dan setuju dengan semua yang dia katakan, pria yang berkata, "Aku pikir kau salah tentang hal itu," adalah sebuah kejutan bagi sistem. Itu memberi sinyal bahwa kau tidak terintimidasi oleh kecantikannya.
Itu memberi sinyal bahwa kau menghargai kebenaranmu sendiri lebih dari persetujuannya. Inilah esensi dari rasa hormat. Dia tidak bisa menghormati pria yang bisa dia injak-injak. Dia tidak bisa mencintai pria yang tidak dia hormati. Dengan menurunkannya dari alas, kau sebenarnya memberinya kesempatan untuk mencintaimu. Kau mengundangnya kembali ke kenyataan di mana koneksi nyata terjadi. Berhentilah meminta maaf karena kau ada. Berhentilah tertawa pada lelucon yang tidak lucu. Berhentilah setuju dengan pendapat yang menurutmu bodoh. Jadilah nyata. Jadilah kejam dengan standarmu. Jika dia melewati batas, tegur dia. Bukan dengan amarah, tetapi dengan geli. Seperti anak kecil yang nakal. Apakah kau selalu membuat masalah sebanyak ini? Ubah framenya dari, aku harap dia menyukaiku, menjadi, apakah dia cukup baik untukku? Prinsip 5, otoritas keheningan. Machiavelli tahu bahwa pria yang paling sedikit bicara memegang kekuatan paling besar. Dalam sebuah negosiasi, orang yang mengisi keheninganlah yang kalah. Dalam sebuah argumen, orang yang berteriaklah yang kalah. Dalam rayuan, orang yang menjelaskan secara berlebihanlah yang kalah. Kau terlalu banyak bicara. Kau menjelaskan dirimu karena kau takut disalahpahami. Kau mengirim paragraf teks karena kau takut dia tidak menangkap nuansanya. Kau berusaha mengklarifikasi. Berhenti. Kata-katamu membocorkan kekuatanmu. Misteri tidak bisa ada dalam sebuah biografi. Jika kau menceritakan seluruh kisah hidupmu pada kencan pertama, kau adalah teka-teki yang sudah selesai. Kau masuk kembali ke dalam kotak. Kau harus tetap menjadi teka-teki yang belum lengkap. Gunakan keheningan sebagai senjata. Ketika dia mengujimu, ketika dia mengamuk, ketika dia mencoba memicu reaksi, jangan beri dia apa-apa. Tataplah dia dengan mata yang tenang dan sulit dibaca. Biarkan keheningan meregang sampai menjadi tidak nyaman. Dia akan terburu-buru mengisi keheningan itu. Dia akan mulai menjelaskan dirinya sendiri. Dia akan mulai mencari persetujuanmu. Keheningan memproyeksikan kepercayaan diri. Ia menyiratkan bahwa kau nyaman dengan dirimu sendiri. Ia menyiratkan bahwa kau sedang mengevaluasinya. Ia memicu lingkaran kecemasannya. Mengapa dia tidak bereaksi? Apa yang sedang dia pikirkan? Ingatlah, kau adalah sang pangeran. Sang pangeran tidak membenarkan dekretnya. Dia menyatakannya. Atau lebih baik lagi, dia bertindak. Jangan pernah berkata, aku pria bernilai tinggi. Jangan pernah berkata, aku tidak akan menoleransi ketidakhormatan. Hukumlah ketidakhormatan itu dengan ketidakhadiranmu. Tunjukkan nilaimu dengan tindakan. Kata-kata adalah untuk mereka yang lemah. Keheningan adalah untuk sang penguasa. Kuasailah jeda. Sebelum menjawab sebuah pertanyaan, tunggulah 3 detik. Tataplah dia. Bernapaslah. Lalu berbicaralah. Jeda kecil itu menghancurkan autopilotnya. Ia menunjukkan kontrol yang disengaja. Ia membuat kata-katamu terasa seberat 1000 pon. Prinsip 6, kemauan untuk berjalan pergi. Kemandirian total. Kita telah sampai pada senjata nuklir dari psikologi gelap. Langkah kekuatan tertinggi. Satu-satunya hal yang tidak bisa dipalsukan. Kemauan mutlak untuk berjalan pergi dan tidak pernah menoleh ke belakang. Machiavelli menulis bahwa seorang pangeran tidak boleh bergantung pada niat baik orang lain, tetapi hanya pada kekuatannya sendiri. Jika kau membutuhkannya, dia memilikimu. Jika kau lebih menyukainya, tapi bisa hidup tanpanya, kau memiliki dunia. Kebanyakan pria tetap berada dalam situasi buruk karena mereka takut akan kekosongan. Mereka takut sendirian. Mereka menoleransi ketidakhormatan. Mereka menoleransi mediokritas. Mereka menoleransi manipulasi. Karena mereka sedang bernegosiasi dari posisi yang lemah. Momen saat kau menginternalisasi, benar-benar menginternalisasi, bahwa kaulah hadiahnya, segalanya berubah. Momen saat kau menyadari bahwa ada miliaran wanita, tapi hanya ada satu dirimu, rasa takut itu menguap. Ini bukan tentang menggertak. Wanita memiliki indera keenam untuk gertakan.
Mereka tahu kapan kau hanya berpura-pura siap untuk pergi. Kau harus benar-benar membangun kehidupan yang begitu kaya, begitu didorong oleh tujuan, begitu penuh dengan pilihan, sehingga kehilangan dia akan menjadi ketidaknyamanan, bukan tragedi. Ketika dia tahu bahwa kau akan membukakan pintu untuknya pergi saat dia meremehkan batasanmu, dia tidak akan berjalan keluar. Dia akan menutup pintu itu dan tinggal. Karena rasa aman ditemukan dalam wadah batasan pria yang kuat. Jika dindingmu terbuat dari kertas, dia merasa tidak aman. Jika dindingmu terbuat dari batu, jika tidak, berarti tidak, dia bisa rileks ke dalam energi femininnya. Dia ingin dipimpin, tapi dia hanya bisa dipimpin oleh pria yang tahu kemana dia pergi, dengan atau tanpanya. Inilah paradoks cinta. Kau hanya menyimpan apa yang kau bersedia lepaskan. Genggamlah pasir dan ia akan menyelinap melalui jari-jarimu. Buka tanganmu dan ia akan diam di sana. Bangunlah kerajaanmu. Jika dia ingin menjadi ratu, dia harus mematuhi hukum kerajaan itu. Jika tidak, pintunya terbuka. Energi itu memabukkan. Itulah energi dari pria yang tidak bisa dikendalikan. Dan oleh karena itu, dialah pria yang ingin dikendalikan setiap wanita. Dan jika gagal, dialah pria yang diinginkan setiap wanita untuk dipatuhi. Mari kita lihat secara luas. Kita menamai video ini, Cara Machiavelli untuk Mengontrol Wanita Manapun. Dan kau menontonnya karena kau ingin kekuasaan atas dirinya. Tapi apakah kau menyadari polanya di setiap hukum ini? Ketidakhadiran yang diperhitungkan. Ketidakterdugaan emosional. Menghancurkan alasnya. Keheningan. Berjalan pergi. Tidak satu pun dari ini adalah tentang mengontrol dirinya. Ini semua tentang mengontrol dirimu sendiri. Itulah kejutan terakhir dari psikologi gelap. Kau tidak bisa mengontrol manusia lain. Kau hanya bisa memanipulasi variabel-variabel. Tapi kau bisa mengontrol dirimu sendiri dengan tirani mutlak. Alasan mengapa kau gagal di masa lalu adalah karena kau adalah budak dari impulsmu sendiri. Budak dari nafsumu. Budak dari kebutuhanmu akan validasi. Budak dari rasa takutmu akan kesepian. Ketika kau menaklukkan budak-budak di dalam dirimu, ketika kau menjadi pria yang tidak butuh, ketika kau menjadi pria yang merupakan sumber validasinya sendiri, kau menjadi lubang hitam gravitasi. Dia tidak tunduk pada kekuatanmu. Dia tunduk pada ketertibanmu, order. Dia tidak tunduk pada amarahmu. Dia tunduk pada kedamaianmu. Kontrol bukanlah mencengkeram leher. Kontrol adalah menenangkan pikiran. Ketika kau adalah elemen yang paling membumi di ruangan itu, segalanya akan berputar di sekitarmu. Itu adalah fisika. Itu adalah alam. Jadi, jangan pergi keluar sana dan mencoba memainkan trik pada wanita. Pergilah keluar sana dan perintah pikiranmu sendiri dengan kejam. Bunuhlah pesona pria baik itu. Dia lemah dan dia adalah pembohong. Lahirkanlah sang pangeran. Dia kuat dan dia jujur. Dunia sedang menunggumu untuk mengambil tahtamu. Tapi tahta itu ada di dalam dirimu. Jika kau siap untuk berhenti mengemis dan mulai memerintah, ketik ini di komentar, "Saya memilih kekuasaan." Dan ingatlah, video berikutnya akan membawamu lebih dalam lagi ke dalam bayang-bayang pikiran manusia. Kau telah belajar cara berdiri. Selanjutnya, kami akan mengajarimu cara bergerak. Jangan lewatkan. Berlanggananlah.